Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 November 2022 dengan judul Sion akan ditebus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita boleh mempunyai suatu pemandangan tentang masa depan, kebahagiaan sorga. Dalam kitab suci dinyatakan khayal-khayal tentang kemuliaan yang akan datang, pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, dan keadaan-keadaan ini sangat berharga kepada jemaatnya. Oleh iman kita boleh berdiri di ambang kota yang kekal, dan mendengar sambutan yang sangat ramah yang diberikan kepada mereka yang dalam kehidupan ini bekerja sama dengan Kristus, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita karena namanya. Di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada Juru Selamat, dan semuanya bersatu dalam memuji Dia yang mati supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang terukur dengan kehidupan Allah. Pertempuran sudah selesai, kesusahan dan pergumulan sudah berakhir. Nyanyian kemenangan memenuhi segenap sorga, sedang orang-orang tebusan memetik noda yang mengembirakan. Layaklah anak domba yang telah tersembelih, dan hidup lagi seorang pemenang yang jaya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 506 dan 507. Kapanpun seseorang meninggalkan dosa yang merupakan pelanggaran hukum, hidupnya akan diselaraskan dengan hukum dalam ketaatan yang sempurna. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Terang firman dipelajari dengan cermat, suara hati nurani, perjuangan roh menghasilkan di dalam hati kasih yang tulus bagi Kristus, yang memberikan dirinya pengorbanan penuh untuk menebus seluruh pribadi, tubuh, jiwa, dan roh. Dan cinta dimanifestasikan dalam ketaatan. Pria dan wanita Kristen yang setia harus memiliki minat yang kuat untuk membawa jiwa yang bersalah pada pengetahuan yang benar tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus. Mereka yang tidak boleh mengabaikan yang setia, petunjuk yang lembut, dan penuh kasih yang begitu penting bagi para anggota baru yang bertobat sehingga tidak ada pekerjaan yang setengah hati. Pengalaman pertama seharusnya benar. Disalin dari buku Testimonis jilid 6, halaman 92. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami, dan memberikan sebuah penekanan kepada kami. Kita boleh mempunyai suatu pemandangan tentang masa depan, kebahagiaan sorga. Dalam kitab suci dinyatakan khayal-khayal tentang kemuliaan yang akan datang. Pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, dan keadaan-keadaan ini sangat berharga kepada jemaat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka di dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati semua para tukang, material, pembina rumah sakit, bahkan perizinan yang sedang berlangsung. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu akan selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen, dan juga rektor dengan hikmat sorga agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan juga segala kebutuhan mereka. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka, seperti pendalaman Alkitab, KKR, dan juga celebration yang dilakukan di setiap mata jemaat, maupun juga titik-titik yang di mana ada para simpatisan dan orang yang rindu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.